Shalom, selamat pagi Pak Yanto. Shalom, selamat pagi Pak Don. Apa kabar? Ya, luar biasa. Sehat Puji selalu. Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang baik ya. Amin. Bu Yani, anak-anak sehat ya di Lawang? Ya, puji Tuhan, sehat. Oke. Baiklah, kita akan siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Ya, baiklah. Cepat. Mari kita mulai ini. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Tapi ya, salam sejahtera. Tentunya kabarnya luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada hari ini dan melawat kita semua, di mana ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada hari ini. Marilah kita mengayunkan tangan kita dan mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih. Dan sebelumnya marilah kita membacakan susunan acara lebih dahulu. Ya, susunan acara pada hari ini yaitu pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman. Host Ibu Weli Ukupun Jayapura dari Papua, worship leader pembicara PS John Sarbunan MA dari Kediri. Lalu nanti doa perpetik Ibu Joyce Putirai, pengumuman Bapak Yanto dari Lawang, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta PS John Sarbunan MA dan selesai. Ya, baiklah. Sebelum ibadah ini kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pagi yang teduh, pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana semalam kami istirahat, dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, Tuhan telah memberikan tenaga baru, di mana pada pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengikuti ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja CLCC yang ada di rumah kami masing-masing. Berkati ya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, dan hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan yang prima. Terima kasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Silakan Pak Pendeta. Ya, praise the Lord. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian penyembahan ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita tentunya di pagi ini. Haleluya. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari kita pujikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan. Kami aman di dalam tangan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat
karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama katakan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus mujizat terjadi. Menunaikan pujian ini, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Selamat datang Pak Tito, Mama. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua di hadapan kami datang sujud menyembah-Mu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Padahkan suaramu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kisatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami datang Yesuslah Tuhan. Curahkan roh-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud menyembah kepada Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan
buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurku karena kasih setiamu. Kami membawa ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bawaku dekat, semakin dekat denganmu. Mari katakan sekali lagi dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami datang menyembah. Sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selama hidup kami tetap menyembah Yesus. Amin. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan lagi, bagi Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. We worship you, my Lord. Bawa kami lebih dekat lagi, semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Haleluya, semakin dekat denganmu. Haleluya, bersama katakan Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan di pagi ini. Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oh Jesus. Haleluya, mari kita satu dalam doa di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Engkau ada di dalam kebaktian ini saat kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Berikan kami firman-Mu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri, Engkau Allah yang berfirman, dan kami percaya kami ini siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, amin, haleluya. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, selamat bergabung Pak Tirto sama Ibu Norma ya. Senang sekali bisa bersama kita di pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi subuh kita datang mencari wajah Tuhan. Itu merupakan sebuah teladan dari Yesus yang memberikan teladan bagaimana dia datang menghampiri Bapa di sorga. Dia berdoa pada waktu hari masih gelap ya. Dan Tuhan luar biasa memberikan teladan yang baik untuk kita semua menjalani kehidupan ini. Sebelum kita beraktivitas, kita pertama-tama terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan. Itulah rahasia kenapa orang Israel mereka diberkati Tuhan, mulai dari nenek moyang mereka, Abraham, kemudian anaknya Isa, kemudian cucunya Yakub. Semua mereka mencari Tuhan di waktu pagi. Dan di waktu pagi orang Israel juga diperintahkan Tuhan untuk pergi mengumpulkan mana di waktu pagi. Kalau mereka terlambat bangun, maka mana itu sudah cair, ya saudara-saudaraku. Artinya mereka tidak bisa mendapatkan lagi apa yang ingin mereka harapkan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ini tema firman Tuhan pagi ini luar biasa tentang bagaimana kita menjaga hati ya untuk terus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Oke, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dulu di pagi hari ini dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan kepada sahabat kita
Bapak Yanto dari Lawang akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, persembahan yang benar. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Ya, benar. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Saudara perhatikan di dalam ayat ini, Paulus memberikan sebuah pernyataan ya dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah itu bicara tentang anugerah ya. Anugerah daripada Tuhan. Anugerah itu artinya adalah kemurahan Allah ya. Dan beberapa kata tentang anugerah, saudaraku, anugerah itu juga bicara tentang sebuah kesempatan. Anugerah itu juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi yang diberikan kepada manusia berdosa yang menyebabkan dia lemah akibat dia berdosa sehingga dia tidak mampu menghadapi situasi-situasi yang terjadi di hari-hari ini ya, saudara-saudaraku. Tapi kenapa dia bisa mampu? Itulah kemampuan Allah yang diberikan kepada dia. Itu yang disebut dengan anugerah. Atau anugerah juga disebut sebagai sebuah hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan mau memberikan anugerah itu kepada orang berdosa sehingga akhirnya orang berdosa itu dia beroleh keselamatan. Nah, itu adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan ya kepada manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara, kata karena itu, ini berarti, saudaraku, apa yang sudah dibicarakan di dalam pasal sebelumnya, saudaraku, itu sudah menjadi satu kesimpulan yang Paulus katakan, ya, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi anugerah Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi, saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan yang kita lewati di dalam anugerah Tuhan ini, Tuhan mau kita banyak mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Nasihat-nasihat Tuhan itu sangat berguna bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku. Nah, seringkali kenapa orang gagal, saudaraku? Orang gagal dalam hidup ini, kenapa? Karena dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Saudara-saudara, saya pagi hari ini akan bawa saudara untuk melihat kenapa orang itu gagal, saudaraku. Mari kita lihat ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Ada 4 alasan kenapa orang gagal, saudaraku. Lihat Yohanes 15, kita lihat Yohanes 15, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Silakan Pak Yanto, perdengarkan ayat firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Amin. Amin, amin, haleluya. Saudara perhatikan ya, ayat yang ke-5 ini. Haleluya. Alasan yang pertama kenapa orang itu gagal, perhatikan, Yesus berkata dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ranting itu tidak bisa hidup tanpa pokok, ya, tanpa pohon itu. Kalau ranting lepas dari pohon, maka ranting itu dia tidak bisa berbuah, pertama. Yang kedua, ranting itu akan menjadi kering.
lalu kemudian ranting itu akan dipotong, lalu kemudian dibuang, lalu dibakar. Saudara-saudara kasih Tuhan, artinya hidup Kristen kita ini gambaran seperti ranting-ranting yang sedang menempel pada pohon. Dan pohon itu adalah, pokok itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau sampai ranting itu, cabang-cabang itu lepas daripada pokoknya, induknya, pohonnya, ranting itu, sudah dipastikan dia akan kering, dia akan mati, dan dia tidak bisa berbuah, saudaraku. Jadi ini bicara tentang Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi alasan kenapa orang gagal dalam hidup ini, karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Artinya dia tidak bergantung pada Tuhan. Ranting itu dia bergantung pada pohon. Kalau ranting tidak bergantung pada pohon, tidak lengket, nempel pada pohon, dia sudah bisa kering, dia mati, tidak bisa berbuah dan dipotong, saudaraku. Nah, inilah gambaran hidup Kristen kita, saudaraku. Bicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan, ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita akan lihat ayat ini. Memang ini sudah saya buat dalam sebuah pujian, ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, saya akan bawa saudara lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Silakan Pak Yanto perdengarkan firman Tuhan ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Orang itu yang mengandalkan Tuhan, hidupnya terpelihara, ya, hidupnya terjamin oleh Tuhan. Saudaraku, kenapa kita ibadah seperti ini, baik pagi maupun malam, ini membuktikan betapa pentingnya ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Saat situasi manusia tidak bisa menolong kita, keadaan makin memburuk, saudara, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Namun ketika engkau ambil keputusan untuk engkau mencari Tuhan, engkau menempel pada Tuhan, engkau gandoli Tuhan, engkau mengharapkan Tuhan, soal engkau mengandalkan Tuhan, maka disitulah engkau mendapat sebuah jaminan, ya. Ada supply yang diberikan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga hidup kita ini aman bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, perhatikan ayat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini yang pertama, saudaraku, ya. Kemudian yang kedua, saudara, kenapa orang gagal dalam hidup ini? Perhatikan masih di dalam ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku ini adalah Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku, pastikan pada pagi hari ini engkau dan saya sedang tinggal di dalam Yesus, ya. Ada kata di dalam, bukan kata di luar. Kalau kita di dalam Yesus, kita aman, saudaraku, ya. Kita penuh dengan damai sejahtera. Masalah boleh datang, persoalan boleh ada, pergumulan boleh kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi sejak kita tinggal di dalam Yesus, kita aman, saudaraku. Kita terpelihara, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Sama seperti ketika hujan, musim hujan tiba, dan ketika hujan itu mulai mengguyur, membasahi bumi ini, dan ketika saudara dan saya ada di dalam rumah, tempat kita berlindung dari hujan, saudaraku, kita tidak basah kuyup, ya. Itu ketika kita ada di dalam rumah. Namun bagaimana kalau kita tidak di dalam rumah? Artinya kita ada di luar rumah. Sudah bisa dipastikan kita pasti basah kuyup, ya. Meskipun kita pakai payung pun juga pasti kita basah, ya. Bagian kaki basah, kita tidak enak, ya, kalau kita pada saat di luar itu kita ada kena hujan, kita kena angin, saudaraku, kita kena sesuatu yang gak nyaman di dalam kehidupan ini, saudaraku. Karena itu kalau kita di dalam rumah, kita masih bisa tenang, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa, saudaraku, beristirahat, saudara, ya. Itu indahnya kalau kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, orang gagal itu karena apa, saudaraku? Dia tidak tinggal di dalam Yesus. Itu alasan yang kedua, ya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Kalau orang tinggal di dalam Yesus, dia berbuah banyak, saudaraku, ya. Ini seperti ranting itu tinggal
menempel pada pohon, dia akan mendapatkan suplai makanan dari pohon itu, sehingga ranting itu dia bisa hidup, bisa segar, dan bisa menghasilkan buah. Seperti itulah kehidupan Kristen kita kalau kita tinggal di dalam Yesus, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, meskipun ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu alasan yang kedua kenapa orang gagal, karena dia tidak tinggal di dalam Yesus. Mari kita lihat alasan yang ketiga kenapa orang itu gagal. Perhatikan dalam kalimat ini, saudaraku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu tadi sudah ya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tadi kita sudah bahas ya. Dan aku di dalam dia. Aku ini adalah firman. Yesus itu adalah firman sendiri. Dan aku di dalam dia. Jadi kita tidak tinggal saja di dalam Yesus, tapi firman-Nya, pribadi Yesus tinggal di dalam diri kita. Saudara-saudara, pastikan pada pagi hari ini bahwa di dalam diri saudara dan saya itu ada Tuhan yang tinggal berdiam di situ, saudaraku, ya. Tuhan memang secara fisik itu ada di sorga. Yesus secara fisik ada di sorga. Tapi firman-Nya, perkataannya, rohnya itu ada di bumi. Dan itu sekarang berdiam di dalam diri kita, saudara-saudaraku. Saudara, orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak ada firman di dalam hatinya. Firman tidak nancap, firman tidak nongol, firman tidak berdiam di dalam hatinya. Sehingga yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, apalagi saudaraku, keputusasaan, bahkan juga dosa-dosa seperti dosa di dalam hati, dosa kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Nah, itu semua berdiam di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak ada firman dalam hatinya. Saudara, ini yang Daud katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, kita akan lihat ya. Mazmur 119 di ayat yang ke-11 ini indah sekali. Kita akan perhatikan ayat ini dulu. Haleluya. Ya, silakan Pak Yanto. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Dalam hatiku, Raja Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu. Apa itu janji Tuhan? Itulah firman Tuhan. Firman adalah perkataan Tuhan sendiri dan itu semua janji-janji Tuhan. Dia simpan di dalam hatinya. Tujuannya apa? Dia menyimpan firman dalam hatinya. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, jangan berpikir orang membunuh berdosa, mencuri berdosa, merampok berdosa, berzina berdosa. Sesuatu orang melakukan tindakan-tindakan kriminal berdosa. Itu bukan saja tentang itu orang berdosa, tapi kalau orang Kristen, orang percaya tidak menyimpan firman di dalam hatinya, maka itu yang menyebabkan dia berdosa, saudaraku. Kalau firman tidak dia simpan di hatinya, apa yang dia simpan? Kemarahan ia, saudaraku ya, kebencian ia, kemudian apa, kedendaman ia, lalu akar pahit ia, sakit hati ia, dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang yang menyimpan hal-hal yang demikian, saudaraku, itu bagaikan dia menyimpan sampah di dalam kamar tempat dia tidur, saudaraku. Dia pasti menghirup bau yang tidak sedap, bau yang menyengat, bau amis, bau yang busuk, dan itu akan membuat dia tersiksa dengan saudara panca indera penciumannya, saudaraku. Dan orang demikian, dia tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya membuat dia itu berdosa. Kenapa? Karena dia menyimpan semuanya itu. Nah, hari ini Tuhan ingin bersihkan hati kita semua dengan firman Tuhan, dan biarkan firman itu tinggal di dalam hati saudara saya. Ketika engkau mengalami persoalan, mengalami kesedihan, kesusahan, engkau mengalami beban berat, pergumulan, dan engkau merasa tidak ada seorang pun yang peduli, yang mau menolongmu, dan ketika engkau ingat firman Tuhan yang ada di dalam hatimu yang kau simpan, engkau hatimu terhibur, engkau tidak susah lagi ya. Engkau menjadi kuat, engkau tidak lemah lagi. Engkau menang atas setiap persoalan, engkau tidak jadi kalah lagi ya. Kalah terhadap kejahatan, tapi engkau menang atas segala kejahatan ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini saudara yang ketiga alasan kenapa orang itu gagal. Nah, mari kita kembali lagi pada Injil Yohanes, saudaraku. Alasan kenapa orang gagal yang keempat ini, saudaraku, karena dia tidak berdoa
Ya, ini alasan yang keempat. Saudara, ini firman yang benar-benar sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita. Kita akan lihat ya. Tadi kita akan lihat sama-sama. Oke, perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-6. Ayat yang kelima dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia ini adalah saudara saya. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ayat ini. Sebab di luar Yesus, di luar aku Yesus, kamu saudara saya sebagai umat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa? Karena tadi itu saudaraku, tidak mengandalkan Tuhan yang pertama, kemudian saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia tidak tinggal di dalam Tuhan, ya Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman tidak tinggal di dalam dirinya, saudaraku. Maka dia gagal, ya saudaraku. Orang gagal karena itu, ya. Dia tidak melakukan 3 hal yang tadi. Nah, kita lihat ayat 6. Silakan Pak Yanto. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Alias apa? Tidak berguna, saudara. Orang yang gagal ini, saudaraku ya. Seperti ranting yang lepas dari pohon ini, saudara. Karena 3 alasan tadi itu. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya pribadi Tuhan tidak tinggal di dalam dirinya, ya. Sehingga akibatnya seperti itu. Namun kita lihat ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku, diulangi lagi di ayat yang ke-7, kata tinggal di dalam aku, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Diulangi lagi dalam ayat 7 ini. Saudaraku, Alkitab bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kata minta ini adalah saudara-saudara bicara bagaimana kita ini membawa permohonan-permohonan doa kita. Kita membawa isi hati kita, ungkapan-ungkapan hati kita, kita bawa kepada Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan doa, ya. Doa, D-O-A, D, yaitu duduk, O, omong-omong, A, Allah. Artinya duduk, saudara bercakap-cakap, berdoa, ya. Engkau menyampaikan, engkau berbicara, sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan, saudaraku. Itu doa. Doa, D-O-A, setelah engkau omong-omong dengan Allah, yaitu didengar oleh Allah, ya. D, didengar, O, oleh Allah. Yang ketiga, doa itu setelah didengar oleh Allah, lalu yang ketiga adalah dijawab oleh Allah, saudaraku, ya. Ini setelah yang ketiga dijawab oleh Allah, maka yang keempat adalah ditolong oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau dan saya dalam persoalan pergumulan, tidak ada jalan yang lain, saudaraku, selain engkau berdoa di hadapan Tuhan, ya. 2 hari lalu, saudaraku, saya mendengar berita kabar baik, kabar sukacita, saudaraku, ya. Seseorang telepon saya, dia bercerita bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan, saudaraku, ya. Dia hanya berdoa, berharap, berseru kepada Tuhan, dan luar biasa dengan suara yang penuh sukacita, dengan begitu suara yang begitu semangat, dia bilang, puji Tuhan, ternyata ada keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada saja, saudaraku. Di saat-saat tidak ada jalan, di saat-saat seolah-olah sepertinya semuanya itu tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa ditolak ke kiri, ke kanan, saudaraku. Dia hanya berdoa, dan tahu-tahu ada keajaiban Tuhan, saudaraku, ya. Saya percaya doa itu penting sekali, saudaraku, karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak, saudaraku, bernafas, maka kita ini 5 menit aja kita sudah terkapar-kapar, saudaraku, ya. Kita sudah dalam keadaan orang yang benar-benar tersiksa. Itu kalau 5 menit kita tidak bernafas, saudaraku. Lalu bagaimana kalau tidak ada nafas sama sekali, alias nafasnya hilang, matilah kita ini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Doa itu membuat engkau mengalami kehidupan dari Allah. Itu masuk dalam kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu yang banyak masalah, banyak persoalan, kau bisa lewati bersama dengan Allah. Saudara-saudara, Yesus juga memberikan teladan yang baik, saudaraku. Pada waktu hari masih gelap, pagi-pagi buta, dia keluar. Saudaraku, dia pergi untuk berdoa di sana. Maka ibadah-ibadah seperti doa pagi ini penting sekali, saudaraku. Melatih kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita menjalani kehidupan ini, saudaraku, kita menjalani dengan ada satu pengharapan, ada satu kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Kita mau kemana Tuhan yang tuntun, saudaraku. Sehingga indah sekali, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melewati setiap persoalan sehingga tidak menjadi susah, menjadi stres, menjadi depresi. Kenapa orang menjadi susah, menjadi stres, menjadi depresi, bahkan dia menjadi gagal? Karena dia tidak berdoa, saudaraku, ya. Doa membuat engkau terkoneksi dengan Allah. Doa membuat engkau terkoneksi, tersambung dengan sorga, saudaraku. Nah, saya ingat pada waktu itu ketika peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, Bapak Ibu, dan pada saat itu saya mengalami kecelakaan ya karena saya jatuh dari atas kapal. Ini musibah yang terjadi pada tahun 1991 dan saya dilarikan dibawa ke rumah sakit. Pada waktu semua alat dipasang di tubuh saya, saudaraku, sehingga itu benar-benar saya dalam keadaan kritis ya, sudah dalam keadaan koma. Koma berarti tinggal titik saja selesai, saya pasti meninggal. Saudara, ketika peristiwa itu dari Malaysia mereka kabari ke Indonesia dan di Jakarta, kantor di Jakarta kabari ke orang tua kami di Ambon, saudaraku, dan mereka berdoa bersama-sama, saudaraku. Dan pada waktu mereka berdoa bersama-sama, lalu orang tua pergi ke kantor Telkom ya, dulu belum ada HP seperti sekarang ini, jadi mereka pergi ke kantor Telkom, mereka ingin menghubungi pihak kedutaan di Malaysia, ternyata tidak bisa ya. Dari pihak Telkom berkata ini ada terganggu saluran internasional. Mungkin saudara ingat ya, tahun itu, saudaraku ya, tahun 91 itu ada lagi perang Teluk antara Amerika dengan Irak, sehingga menyebabkan saluran internasional itu terputus, terganggu. Lalu ibu saya almarhum Oma itu berkata, kalau saluran internasional terganggu, saluran ke surga tidak pernah terganggu. Oh, luar biasa. Dan itulah sebabnya ketika mereka berdoa bersama-sama, mereka berkumpul keluarga, orang tua, adik-adik, sanak saudara, mereka kumpul di rumah kami. Dan waktu mereka berdoa untuk kesehatan saya, saudaraku, ternyata keajaiban Tuhan terjadi. Bapak Ibu sekalian, dokter yang secara medis dia ahli dalam bidang ilmu medis ini, saudaraku. Dia sampai heran. Dia berkata ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dan dia berikan surat keterangan bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Saudara, surat itu masih kami pegang, masih simpan, saudaraku. Dan ini yang luar biasa, saudaraku, karena mujizat itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, itu kami dibebaskan, tidak membayar $1 pun, dolar Malaysia. Yang terjadi malah kebalikannya. Rumah sakit bayar kami, saudaraku ya. Beda dengan pasien pada umumnya, kalau dia ke rumah sakit, dia bayar rumah sakit, betul ya, bayar dokter, bayar obat, dan segala macam. Tapi ini kebalikannya. Rumah sakit bayar kami, saudaraku. Itu karena keajaiban terjadi di situ. Jadi saudara-saudara, rahasianya yang ketiga, yang keempat ini adalah doa ya. Dan kabar baik adalah, perhatikan ini, saudara, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, ini doa orang benar, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Haleluya. Silakan Pak Yanto. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bilang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, perhatikan ini. Doa orang yang benar, benar dulu saudaraku ya. Bila dengan yakin didoakan, nah doa dengan iman, jadi benar, kemudian dengan iman, apa yang terjadi? Alkitab berkata, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, benar dulu, baru kemudian dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan sekedar besar kuasanya, tapi ada kata sangat besar kuasanya. Jadi doanya ini powerful sekali.
Saudara kasih Tuhan, karena itu, saudara, dulu saya orang yang tidak suka berdoa, saudaraku. Teman saya ajak saya berdoa, saya marah-marah. Saya bilang kalau kamu mau doa, doa sendirian. Apalagi pada waktu itu jam 3, saudaraku. Dia sudah bangun berdoa, dia bangunkan saya marah-marah karena memang waktu itu memang saya masih belum mengerti tentang betapa besar rahasia besarnya kuasa doa ini, saudaraku. Jadi pada waktu dia ajak saya menolak, saya marah-marah sekali. Tapi setelah banyak persoalan terjadi dalam hidup saya, dan saya tahu ini waktunya saya butuh Tuhan. Saya tidak punya pilihan yang lain, saya tidak bisa lari kemana-mana, saya cuma datang pada Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu, banyak doa-doa yang Tuhan kabulkan di situ, saudaraku ya. Banyak keajaiban demi keajaiban, baik dalam ekonomi, dalam kesehatan, Tuhan tolong, saudaraku. Ada pertolongan Tuhan bagi orang yang berdoa dengan iman, saudaraku ya. Jadi masih ingat ya, 4 alasan kenapa orang gagal. 1, karena tidak mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua, orang gagal karena dia tidak tinggal di dalam Tuhan, alias dia ada di luar Tuhan, saudaraku ya. Dan yang ketiga, saudara, dia tidak izinkan firman tinggal di dalam dirinya. Artinya, saudara, firman ada di luar hidupnya. Jadi dengar firman, masuk dari telinga kanan, keluar di telinga kiri. Sebaliknya, masuk dari telinga kiri, keluar di telinga kanan. Jadi tidak ada firman yang nyantol dalam hatinya. Dan itu menyebabkan dia berdosa, ya. Dan alasan yang keempat, kenapa orang gagal? Karena dia tidak berdoa. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak doa, banyak mujizat, sedikit doa, sedikit mujizat, tidak berdoa, tidak ada mujizat. Banyak doa, banyak pertolongan Tuhan, sedikit doa, sedikit pertolongan Tuhan, tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, itu benar sekali. Ada seorang ratu dari sebuah kerajaan, ya. Dia berkata begini, saya tidak takut kerajaan manapun yang akan datang menyerang kerajaan saya. Saya tidak akan pernah takut menghadapi kerajaan-kerajaan musuh. Tapi yang dia takuti ketika dia mulai mendengar orang-orang Kristen, orang-orang percaya mulai berdoa, mereka berseru kepada Allah, itu membuat bulu kuduknya berdiri, saudaraku. Itu membuat dia gemetar ketika dia mendengar doa orang-orang percaya Yesus. Itu mereka mulai berdoa, itu dahsyat sekali, saudaraku. Ya, itu seorang ratu namanya Ratu Beatrix, saudaraku. Dia tidak takut dengan manusia dari kerajaan musuh yang hebat, bagaimana tidak takut. Tapi yang dia takut ketika dia mulai mendengar doa orang-orang Kristen yang berdoa kepada Allahnya, itu dahsyat, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, dari 3 rahasia ini, 4 rahasia ini, kenapa orang gagal, nah mari kita renungkan supaya kita mengalami kebalikannya. Kita tidak gagal lagi, tapi kita bisa berhasil. Siapa sih orang nggak pernah gagal? Semua orang pasti gagal, bahkan juga mungkin sering gagal, tapi jangan berhenti di situ. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, saudaraku. Orang-orang yang bangkit dari kegagalannya sudah bisa dipastikan dia pasti berhasil. Orang-orang yang kalah dalam persoalannya, dia bangkit lagi, sudah bisa dipastikan dia akan menang atas persoalan itu ya. Jadi jangan biarkan segala sesuatu merintangi perjalananmu dengan Tuhan. Engkau jatuh, bangun lagi. Ya, engkau gagal, bangkit lagi. Engkau kalah, bangkit lagi. Lakukan terus bersama dengan Tuhan sampai engkau dipulihkan Tuhan luar biasa ya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan silakan Bu Joyce berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini yang Engkau selalu memberi kami kekuatan dalam kondisi fisik kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, itu juga satu teguran bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan ampuni kami. Kami percaya Tuhan supaya kami lebih dekat, lebih setia kepadamu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih pada firman-Mu yang sudah disampaikan dengan Bapak kami, Bapak kita, Pendeta John Sarbunan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan, terima kasih. Betul-betul terima kasih buat kami ini. Juga buat semua yang ikut hadir Zoom, Ya, Gereja CLCC, semua ini diberkati.
Ya, Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Bu Joyce untuk doa peneguhan firman ya. Haleluya. Kembali kepada host kita pagi hari ini. Ya, terima kasih pada Bu Joyce yang telah berdoa dalam rekan Tuhan. Terima kasih banyak. Dan terima kasih sekali juga kepada Bapak Pendeta kita yang telah mengabarkan kebenaran dari firman Tuhan, di mana memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena sudah ada di dalam Yeremia tadi 17 ayat 7. Lalu kita memang harus sering berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas Praise the Lord. pelayanannya. Kita dikuatkan iman kita dalam firman Tuhan. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu kita Joyce Putirayu dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya. Terima kasih Pak Yanto. Shalom. Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang di bawah Tuhan adalah pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa profetik yang telah dinaikkan Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Ya, Saya serahkan. terima kasih kepada Bu Joyce yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk ke pengumuman. Pengumuman akan disampaikan oleh Pak Yanto. Pengumuman Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA dan rekening OVO. Hadilah ibadat raya Minggu pukul 19 WIB serta perjamuan kudus ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 20. Mari bergabung di ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC mulai pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru hari ini. Acara ibadat dibuka bagi kita ya semua dalam pergumulan berbuat berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC setiap pagi malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng, notifikasinya, komen, dan share kepada yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023 PS John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 6 September Ibu Indriani, 12 September Oma Nana, 30 September Dr. Anda ADC dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Ninis Sulistiawati. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sudah kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pengumuman tadi, termasuk doa profetik, semuanya sudah selesai dan kita sekarang menuju ke acara yang terakhir yaitu doa berkat. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini hadir. Di situ ada Bapak Tirto dan Ibu Norma. Terima kasih Bapak Tirto, alangkah baiknya bisa dilihatkan kameranya bisa dibuka ya. Nah, ini Pak Tirto. Ya, oke Pak Tirto. Ini adalah sepupunya Bu Indriani. Oh, Bu Indriani yang hari ini berulang tahun. Ya. Terima kasih Pak Tirto. Kalau tidak salah ini mantan anyar ya? Ya, benar. Bulan April. April ya. Ya. Terima kasih Pak Tirto dan Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bu Sinta juga dan yang lainnya. Terima kasih terutama kepada Bapak Pendeta kita. Terima kasih banyak atas pelayanannya yang setia dalam melayani ibadah pagi maupun malam. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Pak Pendeta, doa berkat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di akhir acara ibadah ini akan selesai. Kami berdoa untuk semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Mari Tuhan, kami bersyukur hari ini juga untuk Ibu Indriani yang sudah Kau tambahkan setahun usia di hari ini. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Dan Tuhan tolong juga Malenya, sembuhkan dia juga untuk ibunya yang ada di Lasem, sembuhkan
Tuhan tolong calon menantunya, ya Tuhan Christian, Tuhan jamah dan sembuhkan dia, sehingga tahun depan dia akan menikah dengan anaknya Ibu Indriani Feli, dengan semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, berkati Pak Yanto, berkati Bu Joyce, berkati Pak Tirto, Bu Norma. Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati, Tuhan buat mereka selalu kuat, berkemenangan, melewati semua bersama dengan Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus, cukupi semua yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan di dalam nama Yesus. Memberkati juga Bu Sinta, anak-anak, baik Cindy, James, Johan, berkati mereka dalam nama Yesus. Teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena mereka terganggu kesehatan, sembuhkan Ibu Jaju Keliwati Koswandi, sembuhkan Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova dalam persiapan pernikahan mereka. Untuk Tuhan bulan Desember tanggal 2 tahun ini, Tuhan tolong semuanya dicukupi, semua Tuhan atur dengan baik. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai ya Tuhan acara pernikahan Pak Tirto, Tuhan tolong juga Pak Darmawan, semuanya di dalam Tuhan perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Ong Gyo Kim, berdoa juga untuk ya Tuhan, mari untuk Ibu Nyo, berdoa juga untuk Ibu Ratna Marlina, Ibu Lea Siwalete yang tidak bisa hadir Tuhan karena kesehatan terganggu, Tuhan tolong. Terima kasih, kami percaya Ibu Linda Effendi, Tuhan jamah dan sembuhkan dia juga. Ini doa kami kepada Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, kami doakan supaya semua yang hadir pada pagi ini, apa yang mereka dengar tentang rahasia kenapa orang gagal, mereka semuanya bangkit dan mereka menjadi orang-orang yang berhasil ketika mereka melakukan kebalikan dari ayat-ayat yang sudah kami bahas. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati Pak Yanto, Bu Yani, anak mantu cucu di Lawang. Berkati Bu Joy, suami ya Tuhan, sembuhkan Pak Umar dalam nama Yesus, pekerjaan proyek yang akan ditangani juga Tuhan dari Banjarmasin, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga untuk Ibu Weli Hukubun yang hari ini juga kesehatan terganggu, Tuhan jamah sembuhkan dia, juga untuk Tuhan Pak Wahyu Hukubun untuk proyeknya, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik, tendernya yang akan dia lakukan bersama Ibu Sinta semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak Arsenio bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk ya Tuhan Pak Tuhan Stephen De Fretes, berkati mereka semua. Demikian Ibu Erna, berkati kami percaya mendengar doa kami di hari ini. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa sekali lagi Tuhan, anak-anak-Mu sertai mereka sepanjang hari ini. Tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada satupun yang dalam keadaan hancur, semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati mereka dan keturunan mereka. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah juga akan pekerjaan, karirmu, bisnismu. Diberkati Tuhan, membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi. Di dalam nama Yesus, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua, Pak Yanto, Bu Joyce, Pak Tirto. Makasih, Ya, semangat Pak Tirto terima ya. kasih Salam buat Bu Pak Norma. John, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Pak berkati. Yanto, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tirto Pak Yanto. dan Ibu Norman. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Indri, Bu Sita, Tuhan memberkati. Praise the Lord. Salam buat Saya semuanya. tidak bisa menyebutkan, saya percaya pada pagi hari ini semuanya diberkati. Amin, amin. Oh. Ya, Pak Yanto, salam buat Bu Yani ya, semua di Lawang. Ya, Oke. terima kasih. Ya Pak, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati Pak Tirto, Bu Joy, salam buat Pak Umar ya, Pak ya. Tirto, salam buat Bu Norma. Oke, God bless you. Bye-bye. God bless you. Ya. Bye-bye. Amin.